Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya udah sama Mas Davi dan Asina. Di sini saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Oke, kepada Mas Davi dan Asina. Ya. Siap. Mau minta pendapat nih. Bagaimana cara menegakkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk para pemerintah dan penegak hukum? Kalau menurut saya ada berbagai macam cara. Salah satunya dengan mengedukasi tentang peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Bisa aja. Untuk Mas Davi? Bisa aja. Kalau dari saya, untuk menegakkan hukum-hukum di Indonesia serta pemerintahan dan penegak hukum itu melalui komitmen, konsisten, dan sinergitas. Jadi semua penegak hukum, pemerintah, dan warga harus saling mendukung. Pertanyaan selanjutnya, di saat Indonesia mengalami keterpurukan, salah satunya maraknya kasus korupsi, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila? Dengan cara mendorong warga negara untuk tidak berbuat tindakan berbagai macam tindakan korupsi. Untuk Mas Davi? Kalau korupsi disambungkan dengan apa? Tadi apa? Implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Sebenarnya sebagai warga negara Indonesia harus sadar dan paham apa isi ideologi tersebut. Apabila kan korupsi itu sangat merugikan dan sangat bertolak belakang dengan ideologi. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia ketika sudah berhasil menangani kasus di atas? Untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Oke, Mas Davi? Kalau dari saya sendiri, apabila permasalahan tersebut sudah diselesaikan, lebih membangun ke sumber daya manusia. Kan Indonesia sekarang di negara berkembang, lebih ke bergerak ke negara maju. Lebih memajukan negaranya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu menurut kalian apakah Indonesia bisa bebas dari radikalisme? Menurut saya sangat bisa, asalkan pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap tegas atas penanganan kasus tersebut. Untuk Mas Davi? Saya menambahkan dari jawaban Bima, sebenarnya sangat perlu penegakan hukum yang tegas, tapi harus sesuai tepat dengan sasarnya. Contohnya dari aliran-aliran yang kecil banget harus diselidiki dari hulu hilir sampai ke yang terbesar sih sebenarnya. Harus ditumpas. Iya, sekecil apapun, soalnya radikalisme sangat membahayakan negara Indonesia. Oke, baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, pendapat kalian itu bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Dengan cara mengedukasi tentang HAM. Sebenarnya hampir sama sih, menambahkan sedikit. Mengedukasi tentang HAM itu tujuannya untuk apa? Kita sadar bahwa HAM itu sangat penting di Indonesia, di seluruh dunia pun sangat penting. Jadi setiap manusia, setiap insan itu punya martabat dan hak yang harus dilindungi dan harus dijunjung. Baik, mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pendapat yang diutarakan. Sama-sama. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya pertanyaan nih. Pertanyaan juga buat tugas kelasku juga. Terus pertanyaannya cuma 3 doang kok. Yang pertama kan Indonesia kan punya kasus-kasus sama masalah sosial gitu. Salah satunya kan radikalisme. Indonesia bisa nggak sih terbebas dari radikalisme? Bisa sih, bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, Indonesia kan mempunyai HAM, hak asasi manusia. Nah, di situ juga pasti ada banyak yang melanggar. Nah, bagaimana cara pemerintah mengatasi kasus pelanggaran HAM?
Mungkin dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kan tadi kan seperti kasus pelanggaran HAM, radikalisme, kan termasuk juga kasus yang ada di Indonesia. Nah, kalau semisal kasus tersebut bisa hilang, apa sih harapan bangsa Indonesia ketika sudah mencapai titik tersebut? Harapannya sih semoga kebijakan hukum bisa lebih adil sih buat seluruh masyarakat. Oh, oke. Terima kasih kalau sudah membantu saya untuk menjalankan tugas ini. Ya udah. Sama-sama.